bagi nama Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya, glory. Tuhan layak dipuji, Tuhan layak disembah, Tuhan layak dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama Tuhan, glory bagi nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, glory, 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 glory bagi nama Yesus, glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Glory bagi Tuhan, nama Kau baik Tuhan. Tuhan. Haleluya. Tuhan layak Amin. dipuji, Haleluya Yesus. Tuhan layak Haleluya, disembah, haleluya, Tuhan Yesus. Puji layak nama Tuhan. dipermuliakan. Glory, Terima Yesus. kasih Terima kasih Yesus. Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Yesus, puji nama Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau baik. Yesus baik, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya, glory. Terima kasih Glory Bapa. bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Yesus Engkau layak dipuja, Haleluya. layak disembah, Amin. layak dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah pada malam hari ini. Ini adalah pranatal yang kedua. Mari kita mau memuji Dia, meninggikan Dia. Berikan segala kemuliaan hanya untuk Allah saja. Kita mau memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Amin. Oh haleluya Yesus.
di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita sama-sama katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia.
kami sembah di tempat Amin maha Tuhan, tinggi. haleluya. Terima Haleluya. kasih Tuhan buat segala rencana-rencana-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Rencana daripada Kasih keselamatan yang Kau Yesus. beri Tuhan. Haleluya. Sehingga kehadirat-Mu di dalam hidup ini Tuhan nyata ada Tuhan. Ada Amin, rasa Tuhan. damai yang Kau berikan. Amin, Ada haleluya. rasa sukacita Yesus. yang Kau berikan Tuhan. Haleluya. Kau telah meninggalkan damai sejahtera itu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah Raja dalam hidup Glory, kami. haleluya, Raja Yesus. damai dalam hidup kami Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memimpin sepanjang 2023 ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Di ujung Terima kasih. 2023 ini Tuhan. Jika kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang Haleluya, begitu baik. Terima kasih Yesus. Amin. Pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Amin, haleluya. Kami ada saat ini, kami berdiri saat ini. Ini semua karena Engkau Tuhan. Amin, Oleh sebab haleluya. itu Tuhan, biar hati kami ini Tuhan mengangkat pujian kepadamu. Ya Yesus. Mengangkat ucapan syukur padamu Amin, Tuhan. haleluya. Karena perbuatan tangan Tuhan. Amin, Sehingga kami haleluya. bisa mengatakan Ebenezer. Amin, Sampai di Tuhan, sini terima sudah Tuhan kasih. tolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat ini Tuhan kami ingin meninggikan Engkau. Di saat ini Haleluya, Tuhan kami Yesus. ingin memuji Engkau Tuhan. Haleluya, Layakkan puji kami Tuhan. Haleluya. Ampuni dosa kesalahan kami Ya, Tuhan. Yesus. Supaya puji-pujian kami, nyanyian-nyanyian kami kepadamu Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa Ya, Tuhan. Yesus, Tetapi benar, Tuhan. Amin. layak dan layak kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasai Amin. kami. Glory. Supaya kami benar-benar memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Dengan Amin. kesungguhan hati. Amin. Dengan Haleluya. kesungguhan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan mulai ibadah ini Haleluya. hanya di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Boleh beri salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ada kesukaan di tempat ini. Amin. Haleluya. Ada pujian, ada gloria di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita mau nyanyikan gloria. Haleluya. Nyanyi dengan girang-girang. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita punya Allah yang perkasa, amin. Kita punya Allah yang ajaib. Mari kita nyanyikan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Ajaiblah kau Yesus. Ajaiblah kau Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih.
kita mau jalankan persembahan. Mari kita nyanyikan Gita Sorga Bergema. Haleluya. Berdiri, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Tuhan. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama peneduh. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Engkau yang kami puja Tuhan. Engkau yang kami sembah sebagai Raja kami. Haleluya Yesus. Engkau yang ditinggikan dan dipuji. Haleluya Yesus. Yesus,
Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Haleluya, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi Amin. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. sembah dan puji penuhi Amin. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan adalah Haleluya Yesus. Mari katakan, Yesus kami puja. Yesus. Haleluya Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Haleluya. Puji Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all name. Haleluya Yesus. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all name. Haleluya. Haleluya Yesus. Name above all names, worthy Haleluya Yesus. Puji Tuhan. my heart will sing, how great is our Amin. Haleluya. Besar, besar, besar Allahku. besar Allahku, nyanyikan besar Allahku,
Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Amin. Layak disembah Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah Engkau Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Layak disembah. Haleluya. Naikkan sembah kita kepada Tuhan. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah. Haleluya. Haleluya. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang maha besar. Hanya Engkau Yesus yang layak disembah, Amin. ditinggikan. Amin. Haleluya, Karena Yesus. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya Engkau Allah Yesus. maha besar Amin, Tuhan. Tuhan. Engkau Allah maha besar. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh memiliki Engkau, Allah yang besar dalam kehidupan kami Amin, Tuhan. Haleluya. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima Haleluya, kasih, terima Yesus, kasih. terima kasih, Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami Yesus di dalam kehidupan kami. Amin, Yesus yang lahir dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya, Terima kasih Yesus. Tuhan, terima Terima kasih. kasih, Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa lahir terus Amin. dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Sehingga kami Tuhan, dan melalui kehidupan kami Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Amin. Dengan Haleluya. setiap perbuatan kami, tingkah laku Haleluya. kami Amin. Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup dalam Amin. dunia ini Haleluya, Tuhan. Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian kami boleh memberkati Engkau Tuhan. Sehingga sebentar juga Tuhan akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kami Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Karena kehidupan akhir-akhir ini Tuhan sangatlah sukar Tuhan. Kami perlu kekuatan baru setiap hari. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar senantiasa menguatkan kami dan memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada atas
atas hamba-Mu Amin. Tuhan. Haleluya. Dan Amin. melalui Amin. hamba-Mu kebenaran firman-Mu akan diberitakan kepada kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Sucikan, kuduskan kami untuk layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih kepada ya wakil gembala kita Ibu Pendeta Rani, kami persilakan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pra-Natal ya. Masih pra. Seminggu lagi Natal. Sabar saudara-saudara. Haleluya. Saya bersyukur Tuhan kembali percayakan masih Tuhan percayakan saya boleh berdiri di sini dan melalui pimpinan dari Pelgap Emmaus Ketapang ini ya, dan panitia tentunya yang sudah mempercayakan saya lagi. Waktu tadi menyanyi yang terakhir, how great, besar Allah kita nyanyikan. Kalau saya boleh tanya sedikit, berapa besar sih Allahmu dalam hidupmu? Seberapa besar dia, kita nyanyikan tadi, betapa besar engkau Allah, Allah yang besar. Ku nyanyikan engkau Allah besar, engkau raja di atas segala raja. Tapi berapa besar, apakah dia sungguh-sungguh besar? Sangat besar, bahkan yang terbesar, atau dia besar saja sama seperti yang lain? Apakah Allah kita sungguh-sungguh kita anggap dia lebih besar dari kehidupan ini, lebih besar dari masalah-masalah dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar percaya dia ajaib tadi dikatakan. Kadang kalau keadaan baik nyanyinya besar gampang ya. Tapi saat dalam masalah, saat dalam penderitaan. Itu yang saya tadi tanya, seberapa besar kita anggap dia. Kalau kita anggap dia memang yang terbesar dari apapun, dari kuasa manapun yang ada dalam dunia ini, dia lebih besar dari semua hal yang bikin kita takut, bikin kita susah dalam dunia ini. Puji Tuhan, ya, karena memang dia maha besar. Jadi dalam keadaan apapun kita, jangan lupa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan lupa lagu ini jangan hanya dinyanyikan, tapi kita yakini diri. Ya, aku sedang susah Tuhan, tetapi Engkau maha besar. Engkau dapat menolong dengan ajaib. Puji Tuhan. Tapi kepada saya enggak diberikan tema maha besar. Temanya kesukaan bagi dunia. Karena ini pra-Natal. Mari kita buka sama-sama, kata itu mungkin diambil dari Lukas pasal 2 ya. Pada saat kelahiran Yesus Natal pertama itu, berita Natal yang pertama itu heran diberitakannya kepada gembala-gembala. Lukas pasal 2 saya bacakan mulai ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Maaf, saya harus baca dari ayat 8 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi ini malaikat datang kepada gembala-gembala. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Ini kalau kita perhatikan kalimatnya saudara, malaikat datang kepada gembala-gembala yang ada waktu itu di padang, ya. Tapi berita malaikat, di sini dikatakan aku memberitakan kepadamu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu good tidings, berita baik, berita sukacita memang. Yaitu kesukaan besar bukan untukmu saja. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Jadi Natal pertama diberitakan yaitu tentang kelahiran juru selamat, ya. Di ayat 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu diberitakan pertama-tama kepada gembala-gembala, tetapi isi beritanya bukan hanya untuk gembala, puji Tuhannya, untuk kesukaan besar untuk seluruh bangsa, artinya seluruh dunia. Maka dalam nyanyian kita kesukaan bagi dunia, ya. Bukan kesukaan buat gembala saja, enggak. Kesukaan bagi dunia, bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Karena kita tahu kelahiran juru selamat kita, Kristus Tuhan yang kita percaya, Yesus Allah kita, itu untuk menyelamatkan bukan hanya gembala-gembala, tetapi untuk umat manusia di seluruh dunia. Hanya kemudian keselamatan itu berlaku, ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya, itu syaratnya. Sebenarnya juru selamat untuk seluruh manusia, tetapi keselamatan hanya berlaku kemudian bagi mereka yang percaya saja. Jadi orang manusia yang sebenarnya Tuhan ingin seluruhnya selamat, tapi kalau dia enggak percaya Yesus, tetap enggak terima keselamatannya. Ya. Nah, di sini kita lihat kesukaan besar Tuhan berikan, Tuhan beritakan kepada seluruh dunia karena adanya kelahiran juru selamat, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Haleluya. Dan di sini dikatakan kesukaan besar. Seperti tadi nyanyian, how great our God. Allah kita besar, bukan hanya besar, sangat besar. Ya, ini kesukaan juga bukan kesukaan biasa saja. Kesukaan besar. Kalau baca Alkitab saudara kita harus sedikit renungkan yang besar itu seperti apa sih? Kalau firman katakan besar itu benar-benar besar. Allah kita besar, bahkan maha besar, betul-betul maha besar, begitu loh. Ya, jadi bukan hanya kesukaan biasa saja, mungkin kesukaan atau sukacita kalau bahasa lainnya, ya kita bisa peroleh di dunia ya. Sekarang tuh yang saya tahu aja tuh melalui medsos sekarang juga ada. Waktu itu hanya di televisi. Apa tuh saudara tontonan Lapor Pak atau tahu? Enggak tahu. Di rumah saya tahu Lapor Pak. Atau apalah banyak tontonan-tontonan atau pertunjukan dalam dunia ini yang bisa membuat kita tertawa. Jadi gembira. Jadi sukacita, ya. Tapi setelah selesai, kalau lagi ada masalah, cuma sementara kesukaan dari dunia ini. Saudara bisa bersukacita ke Dufan ya, main teriak-teriak sukacita ketawa. Tapi pulang dari Dufan karena kesusahannya belum selesai, ya mukanya pepaya lagi gitu ya. Muka pepaya tanda keberatan hidup, ada kesusahan gitu. Tapi kalau kemudian ini Tuhan
beritakan yang namanya berita good tidings tadi, kabar baik. Karena apa? Jangan lupa saat ini terjadi, saat Yesus mau datang ke dalam dunia ini, saudara, kalau saudara ingat ini ada batas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu kosong, halaman kosong. Karena memang ada jeda waktu yang buat kita sih cukup lama, 400 tahun. 400 tahun karena Allah begitu marah sama bangsa Israel yang enggak percaya, yang malahan menyembah Allah lain. Padahal begitu luar biasanya Allah menyatakan diri kepada mereka. Tapi tetap saja mereka enggak percaya sehingga Allah diam diri. Saudara pernah enggak alami Allah berdiam diri, enggak bersuara kepada dirimu? Itu ini suami istri kan? Kalau lagi marahan, biasanya istri yang maaf ya bawel, kan saya juga istri. Satu kali istrimu diam 1000 bahasa. Sehari dia diam gak mau ngomong, 2 hari didiemin. Enak gak suami? Enak gak? Om Budi? Enak kali, enak. Oh lu diemin gue pergi aja. Atau sebaliknya, si suami yang diamin istri, gak ngomong sepatah kata pun. Gak enak ya? Bu Caiming, gak enak kan? Serumah tapi diem-dieman, aduh gak enak banget ya. Kalau saya sih gak enak, menderita Sheila, tersiksa ya. Kalau kita suami istri awalnya sampai menikah kan cinta-cintaan, ya kan, sayang-sayangan. Terus tiba-tiba marahnya ngambek sampai didiemin, nggak enak sekali, ya. Dan itu kalau manusia ya udah nggak enak. Atau teman deket deh, dia diemin gue nggak tahu kenapa, kalau nggak tahu kenapa lagi. Kalau tahu kenapa ya masih bisa nanti diselesaikan, ya kan. Ini Allah mendiami bangsa Israel. Tidak berfirman sama sekali. Tidak ada nabi yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan nubuat dan sebagainya. 400 tahun loh saudara, cukup lama ya. Dan keadaan waktu Maria didatangi oleh malaikat itu masih keadaan seperti itu. Tapi puji Tuhan masih ada orang-orang dari Israel yang tetap percaya Tuhan. Salah satunya Maria dan Yusuf, ya. Mereka tetap lakukan peraturan-peraturan Tuhan sehingga Tuhan pilih mereka untuk jadi orang tua dari juru selamat kita. Dan maka saat itu sebenarnya adalah saat di mana kondisi di Israel sana lagi nggak enak suasananya, begitu ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba nih di tengah malam gembala, di tengah-tengah gembala ini ada malaikat turun, malaikat Tuhan, udah jelas ini. Artinya malaikat dari sorga. Sudah pernah didatangi malaikat? Malaikat Tuhan, bukan malaikatnya manusia. Kadang ada juga malaikat ya datang ke rumah kita, kasih minum jangan lupa. Supaya diberkati. Ini malaikat Tuhan di sini dikatakan berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sehingga bikin mereka takut. Tapi malaikat Tuhan ini datang dengan berita sukacita, berita yang baik yang selama ini gak pernah didengar. Yaitu ada kesukaan besar yang terjadi padamu dan untuk seluruh bangsa. Yaitu datangnya juru selamat. Jadi ini kesukaan yang benar-benar besar, bukan cuma kesukaan biasa saja, ya. Dan kalau kita melihat memang ayat 20 kalau kita baca, kemudian malaikat menunjukkan kepada gembala-gembala tersebut untuk pergi melihat, membuktikan kata-kata malaikat itu betul atau tidak.
Lalu mereka pergi seperti yang disuruh yang dikatakan oleh malaikat. Dan kalau kita lihat di sini ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka gembala-gembala ini memuji, memuliakan Allah. Ada sukacita yang besar. Karena betul yang dikatakan malaikat itu mereka lihat. Yang mereka dengar dan mereka lihat itu sama. Ya, jadi Allah tidak pernah salah. Amin. Ya, dan memang kedatangan Tuhan itu saudara, kehadiran Yesus dalam hidup kita, dalam hidup manusia itu pasti membawa sukacita. Dan kesukaan besar, bukan hanya kesukaan biasa. Kesukaan yang dunia tidak berikan. Itu yang Tuhan beri ya. Seperti juga Yesus pernah katakan, aku memberikan kepadamu damai sejahteraku. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tidak sama dengan damai sejahtera dari dunia ini. Begitulah sukacitanya juga. Sukacita kesukaan besar karena apa? Kesukaan Tuhan. Kesukaan yang dari Tuhan. Itu yang dia berikan kepada kita. Tapi orang-orang yang percaya, yang mau terima dia. Dari mulai kehadirannya ya, Lukas 2 tadi kita sudah baca. Coba kita sekarang lihat Yohanes pasal 3. Yohanes Yohanes 3 ayat 27 sampai 29. Yohanes pasal 3 ayat 27 sampai 29. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ini Yohanes sedang berbicara tentang siapa mempelai laki-laki itu? Yesus. Mempelai perempuan adalah gereja Tuhan. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi sukacita yang dari Tuhan maka disebut kesukaan besar karena sukacita itu penuh. Penuh itu apa? Memenuhi hidup kita. Itu sukacita yang dari Tuhan. Beda dengan sukacita yang dari dunia ini. Ya. Lalu saat kebangkitan ini Yesus datang mulai dari kelahirannya dia memberi sukacita besar. Sampai saat kematiannya, saat kebangkitannya saya nggak baca semua ayat saudara ya karena waktunya ini tadi mulai jam berapa saya khotbah ya? 7:30. Oke, boleh sampai 8:30. Matius pasal 28. Matius 28 ayat 8 dan 9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini peristiwa saat Yesus bangkit. Jadi kelahiran Yesus memberi sukacita besar. Kematiannya tentu sedih ya. Tetapi itu menggenapi nubuatan Allah. Tapi kebangkitannya kemudian membuat murid-murid bersukacita kembali. Dan di sini dikatakan sukacita yang besar, kesukaan yang besar. Lalu satu lagi coba kita lihat dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 40-41. Di sana dikatakan,
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ini setelah dia bangkit, dia membuktikan kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini bahasanya seperti ini. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, agak-agak bingung kita ya. Tapi saudara pernah saking gini, kita doa, Tuhan tolong saya. Terus Tuhan tolong, ajaib, mujizat terjadi. Kita kayak agak-agak kurang percaya, yakin gitu kan. Kurang yakin sepertinya, ini bener ya gitu ya. Nah itu yang disebut kurang percaya tapi girang. Terus masih heran, nah itu campur aduk perasaannya. Pernah ngalamin gitu enggak? Udah berdoa, Tuhan saya perlu pertolonganmu. Duh ini udah kacau nih. Terus datang mujizat Tuhan. Terus kita kayak, bener ya? Kok bisa ya? Nah jadi kayak kurang percaya tapi hatinya girang karena ada mujizat terjadi. Itu yang dialami murid-murid ini. Karena mereka sudah lihat bukti. Tuhan kasih lihat tangan dan kakinya yang bekas dipaku ya saat dia disalib. Mereka belum percaya tapi karena girangnya. Jadi kebangkitan Yesus membawa sukacita girang yang besar. Ayat 50 sampai 53 saat kenaikannya ke sorga juga. Lukas pasal 24 yang sama ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, dia memberikan sukacita. Sukacita bukan yang dari dunia ini. Sukacita yang besar, sangat bersukacita. Tadi dikatakan sukacita girang yang besar, sangat girang. Ya. Kesukaan besar, haleluya. Itu karena memang juga Tuhan janjikan sukacitanya kepada murid-murid orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Haleluya. Tuhan enggak kasih sukacita yang sama dengan dunia ini, hanya sementara saja, enggak. Sukacita yang penuh dalam hidup kita. Sukacita yang penuh sampai dia menguasai hidup kita. Hati dan pikiran kita sampai pun saat kita susah, sukacita Tuhan itu tetap ada. Yang paling mudah, kita sering ya ada kedukaan dari orang Kristen yang betul-betul Kristen ya. Yang pengharapannya kepada Yesus. Mengalami duka cita, ada mungkin yang dikasihinya meninggal dunia, Tuhan panggil pulang ke sorga. Ada kesusahan manusia, ya kehilangan orang yang kita kasih itu susah. Tidak dipungkiri, Yesus pun pernah menangis karena Lazarus mati. Ya, tapi kita lihat keluarga yang berduka masih bisa tersenyum. Amin. Ini kalau anak Tuhan kan sering kita lihat begitu. Masih bisa tertawa, puji Tuhan seperti enggak apa-apa gitu, ada duka cita. Karena sukacita yang dari Allah itu menguasai hati pikirannya. Dan karena dia tahu
mengerti firman Tuhan. Bahwa ini perpisahan sementara, nanti ketemu lagi. Jadi selalu karena ada pengharapan biasanya kita bersuka cita. Ya, dan sukacita yang dari Tuhan itulah yang dikatakan membuat kita sukacita kita pun penuh. Sungguh-sungguh sukacita yang bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Kita bisa tetap tertawa meskipun ada kesusahan. Kita masih tetap bersemangat meskipun ada masalah dalam hidup ini. Jangan sampai ada sering saya memimpin paduan suara di GPD Keramat. Seringkali ada teman-teman ya di paduan suara. Ran saya mau cuti dulu. Cuti di pelayanan pakai cuti saudara. Emangnya kantor ya. Kalau cuti melahirkan ya udahlah apa boleh buat. Kan mau melahirkan. Cuti tidak melayani soalnya apa? Kenapa? Lagi enggak mood. Lagi enggak mood. Jangan ya saudara, saya boleh nasihati di sini. Usul jangan. Kalau pelayanan tuh jangan tergantung mood kita. Kita mau ada masalah atau enggak ada masalah ini, pelayanan mesti jalan terus. Haleluya. Yang kita selesaikan adalah masalahnya. Masalahnya segera kita selesaikan. Gimana nyelesainya susah dong. Ingat tadi, how great is our God. Dia sanggup menyelesaikan bersama kita. Amin. Masalahnya diselesaikan supaya pelayanannya jalan terus. Jangan diberhentiin pelayanannya. Saya suka bilang, rada nakutin mereka mungkin karena kemudian mereka gak jadi cuti. Kamu yakin nanti malam kamu masih ada? Saya gitu. Hidup kita kan gak tahu ya. Ntar nih abis dari khotbah ini, saudara doain sih, jangan. Saya ke situ, belum tentu saya masih ada. Gak ada di sini, tapi ada di bawah. Maksudnya, ya, umur manusia kan gak ada yang tahu. Amin. Gak ada yang tahu. Maka saya suka ingatkan rekan-rekan sepelayanan. Kamu sekarang mau minta cuti, kamu yakin nanti kamu masih ada? Kamu yakin besok kamu masih ada dan masih bisa melayani? Waktu sekarang apalagi, waktu kemurahan Tuhan sudah semakin singkat. Tuhan sudah mau datang. Ya, nggak usah pakai cuti-cuti kalau pelayanan, amin. Pelayanan jalan terus, kalau ada masalah, masalahnya yang kita selesaikan. Tapi kalau kita punya sukacita itu yang dari Tuhan, percayalah saudara, sukacita itu yang menjadi kekuatan kita. Kok saya enggak catat ya, ada mungkin yang tahu, di sini ada pengerja hamba Tuhan atau Om Raymond tahu ayatnya di perjanjian lama. Kita suka nyanyi, sukaan dari Tuhan itu kuatku, itu ada ayatnya. Pak Hizkia tahu kali ayatnya. Saya lupa ya tadi mau catat. Di perjanjian lama. Kalau gak salah di Nehemia itu ya. Kesukaan dari Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Dan itu sebabnya Tuhan mengerti. Tuhan beri sukacitanya. Dan bukan cuma sukacita biasa. Kesukaan besar. Haleluya. Biarlah kesukaan besar dari Tuhan itu menguasai penuh dalam hidup kita. Maka apapun dalam hidup ini yang terjadi enggak membuat kita terhalang dengan Tuhan. Kita jalan terus, kita layani Dia terus, kita semangat terus. Haleluya. Ya. Mungkin boleh sedih, tetapi bukan seperti orang yang tidak berpengharapan, kata firman Tuhan itu. Karena ada sukacita itu. Sukacita itu menguatkan kita, membuat kita bisa tetap dapat tersenyum. Haleluya. Ya. Ayat berapa Bu? Apa? Kitabnya? Saya nggak bisa dengar jelas. Nehemia, bukan? Nehemia 8 ayat 20. Oke, kita baca. Oh, ayat 10, sorry. Nehemia ya. Kita baca ya. Karena ini firman, bukan kata Rani nih. Nehemia
Nehemia di mana? 8 ayat 10. Oke. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Firman Tuhan menyentuh hati Israel, sehingga mereka terharu menangis. Tapi ayat 11 ya, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nih dalam bahasa yang sekarang dipakai kata sukacita Tuhan itu perlindungan kita. Tapi dalam dalam ejaan bahasa Indonesia yang lama dipakai kata sukacita Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya, sukacita itu penuh seperti melindungi kita, menguasai kita jadi kuat. Kita ada perlindungan, enggak jadi lemah begitu loh. Apapun yang kita hadapi dalam mengiring Tuhan masih di dunia ini. Ya, haleluya. Jadi kiranya juga apa yang dialami oleh gembala-gembala itu kita alami sekarang ini. Ya, coba kita buka ke Kisah pasal 5. Kisah pasal 5. Ayat 41. Di sana dikatakan seperti ini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Haleluya. Saudara mau dihina karena nama Yesus? Ya nggak usah dicari-cari ya. Tapi kalau alami itu, ini rasul-rasul malah bergembira karena dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Itu enak nggak enaknya ikut Yesus, tapi ujungnya enak. Hidup kekal selama-lamanya. Ada nggak enaknya nih, karena nama Yesus kita bisa menderita di dunia ini. Seperti Yesus, kan Yesus guru, kita murid. Katanya murid nggak akan lebih besar dari guru. Kalau apa yang dialami guru, muridnya juga alami. Ya, dia sudah diolok, dihina, dihianati. Kita akan bisa juga alami itu dalam hidupnya. Karena nama Yesus, bukan karena kesalahan kita. Ya, kalau kita pertahankan nama Yesus kemudian kita menjadi menderita, itu menurut rasul-rasul di sini malah mereka merasa bergembira. Ya, nggak enak kan mengalami penderitaan, tapi bisa bergembira. Itu sukacita Tuhan, itu kesukaan besar yang Tuhan berikan kepada kita. Satu lagi deh ayat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. 1 Petrus pasal 1. Contoh-contoh saja ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dunia ini memang susah kan? Ya, saudara betah di dunia? Siapa yang mau ikut saya ke sorga? Gak ada yang mau ikut. Oh ada, cuman satu. Haleluya. Ayo Dep kita bareng-bareng. Sorry. Kadang-kadang emang kita suka aneh, bukan aneh. Maksudnya unik manusia ya.
susah sih di dunia, tapi kalau Tuhan bilang, ya udah aku bawa kamu ke surga, Tuhan tuh ntar dulu gitu kan. Ntar dulu, saya mau lihat cucu dulu, saya mau lihat anak saya berhasil dulu, saya mau lihat apalah. Masih belum puas rupanya di dunia ini ya. Padahal dunia susah kan. Saudara setuju sama saya, dunia susah atau dunia enak? Terus terang, dunia enak atau susah? Enak-enak susah. Kalau enak-enak susah, banyakkan enaknya. Kalau susah-susah enak, banyakkan susahnya. Buat saudara dunia ini susah-susah enak apa enak-enak susah? Kalau buat saya susah banget. Tapi supaya kita anak Tuhan jangan betah di dunia ya. Orang Tuhan disediakan sorga yang enggak ada susahnya. Tapi begitulah ya. Nah, tapi Tuhan beri pengharapan kepada kita. Jadi bergembiralah kalaupun sekarang masih susah, berduka cita malah dalam karena berbagai pencobaan, bergembiralah karena hal itu. Itu Tuhan. Ini Tuhan bagaimana sih ini Yesus? Gimana dalam percobaan bisa bergembiralah, ya kan? Suka rada aneh Yesus kita ya. Gimana dalam percobaan, dalam kesusahan suruh bersyukur. Bagaimana itu caranya mengasihi musuh. Udah jelas-jelas dia nyakitin gue. Gue gak bisa ampuni dia 7 turunan. Waduh segitu menyakitinya. Tuhan suruh kita mengasihi musuh. Yang benar aja gitu ya. Bisa, percaya saudara? Bisa, karena Tuhan yang bilang. Gimana bisanya? Ada kesukaan Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kesukaan yang besar yang Tuhan beri menutupi atau memenuhi hidup kita. Sehingga kita sanggup menjalani hidup ini yang penuh dengan kesusahan. Penuh dengan pencobaan, penuh dengan penderitaan. Sebut lagi apa yang susah-susah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi kesimpulannya untuk kita gereja di akhir zaman saudara. Kita sebenarnya kenapa sih? Kembali lagi kenapa itu bisa bersuka cita? Karena tadi ayat 11 Lukas pasal 2. Juru selamat sudah datang. Juru selamat manusia. Saudara udah tahu dong yang di sini ya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau enggak ada Yesus turun jadi juru selamat, enggak ada manusia satupun yang bisa selamat masuk sorga. Percaya sama saya. Tapi karena Tuhan cinta kita, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar Allah cinta kepada dunia ini, bukan dunia ini, tapi manusia ciptaannya, maka dia relakan, tinggalkan sorga, datang ke dunia menjadi juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang harusnya binasa karena hukuman atas dosa kita. Jangan lupa kita ini manusia berdosa. Kalau bukan karena Yesus mengampuni kita, kita enggak layak masuk sorga. Haleluya. Ya, tetapi oleh sebab itu dengan adanya juru selamat bukan cuma dia menyelamatkan hidup kita, dia mengampuni dosa-dosa kita, oleh sebab itu ada sukacita yang besar dalam hidup kita. Itu kenapa gembala-gembala yang dikasih berita keselamatan lebih dulu saudara. Kalau kita renungkan siapa gembala di zaman itu ya, mungkin sekarang udah jarang, saya nggak tahu kalau di Indonesia ada nggak gembala. Tapi di Israel sana gembala-gembala ngangon domba ya. Ngangon ngerti ya ngangon? Itu bahasa Betawi. Ngangon apa sih? Menggembalakan domba ya. Tapi domba bukan kambing, domba. Nah itu gembala-gembala itu di zaman itu dianggap sebagai orang rendahan.
Tugas gembala itu rendahan. Barangkali karena tidak kurang pengetahuan, jadi nggak bisa kerja di kantor, jadilah gembala. Itu pekerjaan kasar. Maka gembala-gembala juga diidentikan dengan orang-orang yang kasar, orang-orang yang hina, ya rendahan, nggak dianggap gitu loh. Kerjanya cuma di padang, di tempat terbuka. Tapi herannya, berita kesukaan pertama diberitakan kepada mereka. Karena apa? Juru selamat dunia telah datang. Juru selamat datang untuk apa? Tadi saya bilang mengampuni dosa, menyelamatkan orang yang berdosa. Keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan adalah untuk orang berdosa. Tuhan tidak datang untuk orang yang tidak berdosa. Kalau ada yang merasa enggak berdosa, dia enggak diselamatkan sama Yesus. Tapi kalau kita mengaku saya orang berdosa Yesus, aku mau percaya engkau, maka kita diselamatkan. Itu tujuan Yesus datang ke dunia ini, menyelamatkan orang berdosa. Maka kemudian pertama kepada gembala-gembala ini yang dianggap rendahan, hina, kasar, hidupnya kotor. Bukankah hidup kita seperti itu sebelum kita kenal Tuhan? Karena dosa, dari lahir sudah berdosa. Tapi terima kasih sama Tuhan. Dia mau menyampaikan berita sukacita ini. Kalau engkau terima juru selamat itu, ada kesukaan besar dalam hidupmu. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan. Dan biarlah kita ingat, gereja Tuhan kita ini sekarang di akhir zaman, kita harus tetap bersukacita karena keselamatan yang Yesus kerjakan. Itu alasan utama kita bisa bersukacita. Amin. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita rumahnya besar banyak, mobilnya banyak, puji Tuhan kalau begitu. Tetapi bukan karena itu sukacita kita di dalam Tuhan. Alasan utama kita adalah karena aku orang berdosa diselamatkan oleh darah Yesus sehingga layak masuk surga. Itu jadi sukacita besar. Haleluya. Saya undang kita semua sama-sama berdiri. Kita nyanyi, kita naikkan syukur sama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan ya, melalui kelahirannya, melalui kedatangannya ke dalam dunia ini sebagai juru selamat manusia. Hargai, jangan pernah lupakan Yesus. Hargai apa yang sudah dikerjakannya untuk kita. Pekerjaan keselamatan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu. Aduh saya nggak tahu di sini tahu lagu lama. Juru selamat jiwaku, tahu nggak ya? Nggak tahu kali. Ini cuma saya sendiri yang nyanyi. Tapi bolehlah saya solo sekali-sekali ya. Mudah-mudahan. Juru selamat jiwaku. Juru selamat jiwaku. Yesusku. Yesusku. Juru selamat. Juru selamat.
selamat jiwaku. Yesus juru selamatku. Juru selamat jiwaku. Yesusku, 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 juru selamat jiwaku. Yesus juru selamatku. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Yesus. Nyanyikan dengan ucapan syukur kepada Dia. Haleluya. Juru selamat jiwaku. Yesus juru selamatku. Yesus, Yesus, haleluya. Saya mohon dengan kasih Bapak Stanley Duda terus. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Juru selamat selamatku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami telah diingatkan kembali akan kabar sukacita yang Engkau beritakan Tuhan. Kabar sukacita di mana ada kesukaan besar yang sudah Engkau tebarkan di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa menjadi bagian daripada kesukaan itu. Kalau kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk setiap janji-Mu. Karena kami tahu Tuhan janji-Mu adalah Tuhan kekal dan abadi bagi kami. Janji-Mu amin adanya ya Tuhan, kan Engkau tidak pernah Tuhan tidak menepati janji-Mu. Dan kami berterima kasih Tuhan atas berkat-berkat firman yang sudah Engkau sampaikan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan yang terbaik telah Engkau siapkan bagi kami. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, kami dapat Tuhan melayani Engkau dengan lebih baik lagi ya Bapa. Karena kami ingat betapa cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Betapa Engkau telah datang bagi kami dan Engkau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala kami. Tuhan dengan lebih heran Tuhan. Engkau bukakan Tuhan
firman-firman yang terbaik baginya ya Tuhan. Agar Engkau pakai dia Tuhan untuk menjadi mulut dan bibir yang Tuhan menyampaikan berita-berita baik bagi setiap manusia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan indah pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema bagi kami Tuhan. Dan kami dapat memberikan Tuhan segala kehidupan, sisa kehidupan kami untuk melayani Engkau. Memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kesukaan bagi dunia. Kenapa dunia harus bersuka? Yang sebenarnya dunia harus masuk dalam kebinasaan. Karena Yesus datang, kita harus bersuka, menerima keselamatan. Puji Tuhan. Sambil saudara memberikan persembahan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua tidak bersama dengan kita di tempat, jadi saya mewakili beliau. Minggu depan, saudara, minggu depan adalah perayaan Natal, ibadah Natal kita. Temanya adalah Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Itu tema yang akan dibawakan ya saudara ya. Dan kita akan mempersembahkan drama dan musikal ya, musik ya. Saya tidak tahu apa namanya. Pokoknya bagus sekali saudara ya. Seluruh pengisi acara telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jadi saudara datanglah ya. Saudara untuk datang saudara harus daftar saudara ya. Karena tempat ini terbatas ya saudara ya. Jadi saudara harus mendaftar. Nah daftarnya ini ada link yang harus saudara isi. Atau ada barcode yang ada di lantai bawah saudara. Saudara tinggal scan saja lalu daftar nama saudara. Dan satu orang satu kali scan saudara ya. Satu kali scan. Ya jadi saudara ajak saudara-saudara semua teman-teman tetangga-tetangga untuk datang bersama-sama Jumat depan. Dan Bapak Wakil Gembala kita akan melayani kita yaitu Bapak Pendeta Revi Mande akan melayani. Ya. Terus kita berdoa untuk ibadah Natal kita, Natal Kekeraso yang akan dilakukan pada tanggal 24 Desember. Kita masukkan dalam pokok-pokok doa kita ya saudara ya. Kemudian kita juga berdoa buat acara Natal kita pada tanggal 15 Jumat depan. Setelah ini ada latihan paduan suara dan saya harap teman-teman dapat berlatih karena kita akan melayani pada ibadah Natal tanggal 15 yang akan datang. Ya, itu saja pengumuman. Apanya? Oh iya, belum memang baru mau. Terus kemudian saudara, jadi di lantai bawah saudara bisa mendaftarkan diri ya saudara ya untuk acara Natal kita. Nah untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang ada saudara? Kalau ada silakan tunjuk tangan atau bisa berdiri. Nah, puji Tuhan. Ada lagi. Selamat datang, kami ucapkan. Selamat bergabung di keluarga Emmaus. Ada lagi?
Ya, selamat datang. Masih malu ya. Kami undang untuk ibadah-ibadah berikutnya setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Itu saja pengumuman. Terima kasih buat Ibu Wakil Gembala yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Ibu Wagem akan berdoa menutup dan mendoakan berkat buat kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat hati kami, hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami sungguh-sungguh menyembah Engkau sebagai Allah, sebagai Tuhan yang satu-satunya, juga sebagai juru selamat kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak untuk disembah Tuhan, bahkan sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan, setelah kami mengerti Engkau datang ke dalam dunia ini untuk memberi kami keselamatan ya Tuhan. Dan di dalam keselamatan-Mu, karena keselamatan yang Tuhan beri kepada kami, ada sukacita besar dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Karena kami selamat dari hukuman kekal atas dosa. Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau bukan Yesus yang sudah rela mati untuk kami, Tuhan, kami penuh syukur. Haleluya. Dan kiranya sepanjang hidup kami yang masih ada ini Tuhan, seberapa lama pun Tuhan masih percayakan kami berjalan dalam dunia ini, selalu ada ucapan syukur itu kepada Tuhan. Haleluya. Biarlah sukacita-Mu yang besar itu Tuhan tetap memenuhi hati dan pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami Tuhan. Benar-benar sukacita yang dari Allah. Kalau saja kami memandang kepada Yesus, sukacita-Mu adalah sukacita yang sungguh Tuhan, bukan yang dari dunia ini. Kalau saja kami tetap ada di dalam Tuhan dan Engkau di dalam hidup kami. Kalau saja kami tidak memandang kepada kesusahan-kesusahan dalam dunia ini Tuhan. Karena dunia ini memang susah dan membuat kami bisa lemah dalam iman kepadamu. Tetapi kami mau belajar Tuhan selalu memandang Engkau. Haleluya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus. Beri sukacita-Mu itu selalu berbuah dalam hidup kami. Sukacita adalah buah Roh Kudus. Kerjakan itu dalam hidup kami Tuhan, setiap hari. Supaya setiap kali apapun yang kami alami dalam dunia ini Tuhan, sukacita-Mu menjadi perlindungan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Sehingga sekali Yesus tetap Yesus bukan hanya slogan saja Tuhan, tetapi menjadi tekad hidup kami mengiring Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam ini. Kami berdoa untuk acara Natal dari Pelgap Emmaus pada Jumat yang akan datang. Tuhan, kiranya Engkau juga bekerja di sana ya Tuhan. Banyak lagi jiwa yang tergerak untuk hadir, Tuhan, memenuhi tempat yang ada. Tapi Tuhan, kami mohonkan acara-acara sudah dipersiapkan oleh panitia yang ada. Terima kasih Tuhan, tetapi kami tidak mengandalkan kepada acara-acara yang dari manusia. Hadirat-Mu, pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah perhimpunan anak-anak-Mu, itulah yang akan memuaskan setiap jiwa yang datang. Oleh sebab itu Engkau kembali bekerja pada Jumat yang akan datang Tuhan, dalam perayaan Natal di sini, sehingga ibadah dan perayaan Natal bukan hanya kebiasaan untuk memperingati kedatangan-Mu, tetapi kami selalu mengalami hal baru ya Tuhan. Sukacita yang dibaharui, damai sejahtera yang dibaharui, hidup di dalam Tuhan yang terus dibaharui, supaya kami tetap kuat sampai langkah terakhir kami. Bekerjalah Roh Kudus, berkati panitia yang sudah disusun, Tuhan, yang masih tetap bekerja, apa yang menjadi keperluan yang masih diperlukan Tuhan Engkau cukupkan. Haleluya. Persiapan-persiapan yang masih diadakan, latihan-latihan yang masih diadakan, Tuhan menolong semuanya, Tuhan mendahului semuanya. Haleluya. Berkati pekerjaan panitia yang ada Tuhan. Engkau berkati juga pengurus yang ada. Pengurus dari Pelgap Emmaus ini Tuhan. Tahun 2023 sebentar lagi sudah akan berlalu. Terima kasih sepanjang tahun ini Tuhan sudah pelihara wadah Pelgap Emmaus di sini Tuhan. Tapi kami tidak puas dengan hal ini. Biar Engkau terus bekerja di tahun, memasuki tahun yang baru yang akan datang ya Tuhan. Kau tetap pakai pengurus-pengurus yang ada mulai dari ketua sampai kepada seluruh anggota ya Tuhan. Beri hikmat-Mu, beri ide-ide yang sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga melalui wadah ini Tuhan, biarlah banyak rumah tangga anak-anak-Mu di tempat ini datang bersama-sama bersekutu menikmati Engkau ya Tuhan. Dan kami diajar, dididik untuk semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Itu menjadi doa dan kerinduan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau juga tolong rumah tangga anak-anak-Mu yang sudah hadir ini. Kalaupun ada juga Tuhan, mereka yang tidak sempat hadir malam hari ini, Engkau berkati mereka juga Tuhan, dan berkati rumah tangga mereka. Tuhan, kami mohon Roh Kudus jaga dan lindungi rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di hari-hari terakhir sebelum Engkau datang, kami tahu musuh kami si iblis itu pun akan bekerja keras Tuhan. Menjatuhkan setiap anak Tuhan. Memecah belah, menghancurkan rumah tangga anak-anak-Mu. Tapi kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Biar kesukaan besar dari Tuhan itu karena keselamatan-Mu Tuhan. Melindungi setiap rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Suami dan istri, orang tua dan anak-anak Tuhan jaga, haleluya. Supaya justru kami semakin dekat kepada Tuhan dan semakin diberkati. Bukan untuk kesukaan manusia Tuhan, tapi supaya nama Yesus dipermuliakan, ditinggikan. Banyak jiwa boleh ditarik datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Seperti Engkau sudah selamatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, tetap bersama kami kalaupun kami sebentar akan berpisah dari tempat ini ke tempat masing-masing Tuhan. Hidup kami tetap ada dalam tangan Tuhan. Dan pada hari-hari ibadah yang sudah ditentukan di hari akan datang, Tuhan tolong supaya kami dapat menghadirinya. Karena firman-Mu sendiri sudah nasihatkan Tuhan.
Kami jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau pulang dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kami mau pulang dengan kasih sayang Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mau pulang dengan sukacita, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Mulai malam hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat Pranatal. Tuhan berkati.